Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul konselor. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Yulia Amelia, NIM 0307203111, dan teman saya Fadila Sri Marliani 0307203077, dan juga terakhir ke Pak Supardi Situmorang 0307203150. Baiklah, saya akan langsung saja membacakan hasil makalah kami. A. Pengertian konselor. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor menjelaskan konselor adalah tenaga pendidikan profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1, program studi bimbingan dan konseling akademik pendidikan profesi konseling dari perguruan tinggi, penyelenggaraan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. B. Tugas pokok konselor. Tugas pokok guru bimbingan dan konseling adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi program bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan. Tohirin menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, guru pembimbing bisa menjadi model atau contoh yang baik bagi penyelesaian masalah siswanya, terutama untuk mendampingi siswa agar lebih mampu dan lebih manusiawi dalam arti pelajar yang baik. Rincian tugas guru BK adalah: 1. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan konseling. 2. Merencanakan program bimbingan konseling. 3. Melaksanakan segenap program satuan bimbingan konseling. 4. Melaksanakan kegiatan pendukung bimbingan konseling. Guru juga memiliki fungsi pembimbing, diantaranya: 1. Memahami diri dan lingkungan. 2. Pencegahan pengentasan. 4. Pemeliharaan dan pengembangan. 5. Advokasi, yaitu membantu memperoleh pembelaan atas hak atau kesempatan yang sama mendapat perhatian. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk Saudari Fadila Sri Marliani untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sri Marliani Pasaribu. Di sini saya akan membacakan hasil dari makalah kami. F. Kualifikasi dan kompetensi konselor. Menurut Hikmawati, tahun 2010 54 memaparkan mengenai kualifikasi konselor. Yang pertama, konselor memiliki sikap, nilai, keterampilan, wawasan dalam bidang profesi, bimbingan dan konseling. Yang kedua, memperoleh pengakuan dan kemampuan sebagai konselor. Selanjutnya, mengenai kompetensi bimbing. Konseling dipaparkan pada Peraturan Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagai berikut. A. Kompetensi pedagonik. Yang pertama, menguasai teori dan praktis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan psikologis dan psikologis. Ketiga, menguasai esensi pelayanan bimbingan konseling dalam jalur jenis dan jenjang satuan pendidikan. Yang B. Kompetensi kepribadian. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Yang C. Kompetensi sosial. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan konseling. Yang D. Kompetensi profesional. Menguasai konsep dan praktis asesmen untuk memahami kondisi dan masalah konseling. Menguasai kerangka teori dan praktisi BK. Jenjang jabatan dan pangkat konselor di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 diatur jenjang jabatan dan pangkat fungsional seorang guru.
Jenjang jabatan guru konseling dari terendah yang ke tinggi yaitu guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Saya Supardi Situmorang dengan NIM 0307203150 akan melanjutkan materi kami yaitu Asas, landasan, dan prinsip layanan bimbingan konseling. 1. Asas. Asas-asas bimbingan konseling dipaparkan Prayitno dan Amti. Buka kurung 2004 115 sampai 120. Tutup kurung. Adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas kemandirian, kenomartifan, keahlian, alih tangan, keterpaduan handayani. 2. Landasan. Dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, khususnya di sekolah, dilakukan dengan landasan-landasan yang melandasinya. Dalam hal ini, menurut Prayitno dan Amti, yaitu landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologis, dan landasan pedagogis. 3. Prinsip. Prinsip-prinsip bimbingan konseling menurut Yusuf dan Nur Ihsan. Buka kurung 2008 17-18 tutup kurung sebagai berikut. 1. Bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. 2. Bimbingan bersifat individualisme. 3. Bimbingan menekankan hal yang positif. 4. Bimbingan merupakan usaha bersama. 5. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. 6. Bimbingan berlangsung dalam berbagai setting. Sedangkan Prayitno dan Amti, buka kurung 2004 218 tutup kurung. Prinsip-prinsip pelayanan bimbingan konseling adalah sebagai berikut. 1. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. 2. Prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. 3. Prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. 4. Prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan layanan. 5. Prinsip-prinsip bimbingan konseling di sekolah. Baik, terima kasih kepada Fadila dan juga Supardi sudah memberikan materinya. Sekian dan terima kasih kami ucapkan dari kelompok 10. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.